Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Risalatul Adab fi Ilmi Adabil Bahsi wal Munadharah. Sekarang kita memasuki bab yang ketiga, fit tasdik, di dalam menjelaskan tasdik. Al-babus salisu, bab yang ketiga, fit tasdiki, di dalam menjelaskan tasdik. Tasdik yang dimaksud di sini adalah proposisi atau qadhiyah. Meskipun arti sebenarnya dari tasdik ini adalah pembenaran. Namun yang dimaksud tasdik di dalam bab ini yaitu adalah proposisi atau rangkaian kata yang memiliki kemungkinan benar dan salah. Nah, ini yang dimaksud dengan tasdik. Wa fihi, dan ialah di dalam al-babus talis sittatu fusulin, adapun 6 pasal. Jadi bab yang ketiga ini berisi 6 pasal. Al-faslul awwalu, adapun pasal yang pertama, fi makna tasdiki, ialah di dalam pengertian tasdik. Wa aqsamihi, dan bagian-bagian tasdik. Pasal yang pertama akan menjelaskan apa itu tasdik, pengertian dari tasdik, dan sekaligus akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari tasdik. Makna tasdiki, pengertian tasdik. Huwa, adapun tasdik, al-murakkabut tammu, ialah susunan lafaz yang sempurna, alladzi yahtamilu sidqa wal kadhiba lidzatihi, yang memungkinkan apa alladzi, as-sidqa pada benar, wal kadhiba dan bohong, lidzatihi karena zatnya alladzi. Jadi yang dimaksud dengan tasdik ialah susunan lafaz yang sempurna yang memiliki kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Di awal kitab ini, musannif sudah menjelaskan bahwasanya qaul itu dibagi menjadi 2. Ada qaul mufrad dan ada qaul murakkab. Qaul murakkab ini kemudian dibagi menjadi 2. Ada yang naqis, ada yang tam. Yang tam ini kemudian dibagi 2 lagi, yaitu yang pertama disebut dengan khobar. Khobar ini sama dengan tasdik di sini ya. Di sini ya, yaitu al-murakkabut tam alladzi yahtamilus sidqa wal kadhiba lidzatihi. Dan yang kedua, pembagian dari murakkab tam ini yaitu disebut dengan insya. Jadi makna tasdik di sini adalah sama dengan khobar. Sama dengan khobar. Karena itu pengertian tasdik di sini yaitu al-murakkabut tam, yaitu susunan kata atau susunan lafaz yang sempurna yang memiliki kemungkinan benar dan salah. Nah, ini yang dinamakan tasdik. Wa qad summiyah, dan sungguh telah dinamai apa at-tasdik qadhiyatan, pada qadhiyah. Jadi tasdik ini dinamakan juga qadhiyah atau proposisi,
wa da'wa dan juga dinamakan dakwa, wa mudda'a dan juga dinamakan mudda'a. Dakwa dan mudda'a ini adalah klaim, sementara qadhiyah itu adalah proposisi. Nah, tasdik dinamakan qadhiyah, dinamakan dakwa dan juga dinamakan mudda'a. Selain itu juga tasdik ini juga sama dengan khobar atau kalam khobar. Kalam khobar itu kan maknanya atau pengertiannya yaitu al-murakkabut tamul ladzi yahtamilu sidqa wal kadhiba bidzatihi. Nah, perlu diingat bahwasanya ketika ada kata-kata tasdik di dalam bab ini, maka pengertiannya adalah qadhiyah atau proposisi. Karena nanti takut ada ishtibah antara tasdik yang lawannya adalah tasawur. Kan ilmu itu kan dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan tasawur, ada yang disebut dengan tasdik. Nah, tasawur adalah pengetahuan kita yang tidak disertai penghukuman. Sementara tasdik adalah pengetahuan kita yang disertai dengan penghukuman. Nah, itu ya. Kalau tasdik yang lawannya adalah tasawur, yaitu pengetahuan yang disertai dengan penghukuman, itu tasdik. Cuman di sini makna dari tasdik itu berbeda dengan makna tasdik yang lawannya tasawur. Namun tasdik di sini pengertiannya sama dengan qadhiyah, sama dengan kalam khabar, atau juga disebut dengan dakwa dan mudda'a. Ini biar tidak ada istibah ya ketika menyebut tasdik, karena tasdik ini sering kita dengar dan lawannya adalah tasawur gitu ya. Jadi tasdik di bab ini sama dengan qadhiyah maknanya. Aqsamut tasdik, pembagian-pembagian tasdik. Wayang qasimuh dan terbagi at-tasdiku apa tasdik ila kismaini pada dua bagian. Al-awwalu adapun yang pertama al-badihi ialah disebut dengan al-badihi, wasani dan adapun yang kedua an-nadhari ialah disebut dengan an-nadhari. Jadi tasdik itu dibagi menjadi dua, ada tasdik badihi dan ada tasdik nadhari. Nah, apa yang dimaksud dengan tasdik badihi dan apa yang dimaksud dengan tasdik nadhari? Nah, ini akan dijelaskan. Al-badihi, adapun al-badihi, nah ini judul ya, al-badihi wa aqsamuhu, badihi dan bagian-bagian al-badihi. Amal badihi, ini pertama akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan tasdik badihi. Amal badihi, adapun tasdik badihi, fahuwa maka adapun badihi, ma adalah sesuatu atau qadhiyah proposisi, isinya dari ma ini adalah tasdik yang memiliki pengertian sama dengan qadhiyah. Ma adalah sesuatu layah taju yang tidak butuh apa ma ila nadhorin pada nalar wastidlalin dan argumen. Jadi yang dinamakan dengan tasdik badihi itu adalah proposisi yang tidak membutuhkan nalar dan argumen untuk membenarkan proposisi tersebut. Jadi ketika ada proposisi dan untuk membenarkan atau kita untuk menyalahkan tidak butuh pada nalar dan argumen, tidak butuh pada dalil, maka itu disebut dengan tasdik badihi. Ya ingat ya, la yahtaju ila nazar wastidlalin, yaitu proposisi yang untuk membenarkannya atau kita untuk menyalahkannya tidak butuh pada dalil dan argumen.
Sawaun sama saja akanah ada apa ma, muhtajan ialah butuh, ila tambihin pada peringatan, am lam yakun muhtajan ilahi, atau tidak butuh apa ma, atau tidak ada apa ma, muhtajan ialah butuh ilahi terhadap tambih. Nanti badihi ini ada yang butuh pada tambih dan ada yang tidak butuh pada tambih. Nanti akan dijelaskan secara rinci apa saja bagian-bagian dari badihi yang butuh pada tambih dan bagian-bagian yang tidak butuh pada tambih peringatan. Jadi tasdik badihi itu tidak butuh pada dalil, tidak butuh pada nalar, tidak butuh pada argumen untuk membenarkan proposisi tersebut. Ini ya, yang terpenting itu. Baik badihi itu butuh pada tambih, peringatan, dan atau tidak butuh pada tambih. Yang penting ya, yang penting di sini, yang menjadi catatan penting di dalam tasdik badihi ini adalah bahwasanya untuk membenarkan proposisi tersebut tidak butuh pada dalil, tidak butuh pada argumen. Wahuwa dan adapun badihi ala dharbaini ialah atas dua macam. Kemudian badihi ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Al-awwalu adapun yang pertama al-badihi al-jali disebut dengan al-badihi jali. Badihi jali ini adalah pasti badihi al-jali yang jelas. Wasani dan adapun yang kedua al-badihi al-khafi, yaitu badihi khafi samar. Nah, nanti yang butuh pada tambih, tasdik badihi yang butuh pada tambih yaitu al-badihi al-khafi. Sementara yang tidak butuh pada tambih, yang tidak butuh pada peringatan adalah tasdik badihi jali. Amal badihiyul jaliyu adapun tasdik badihi al-jali fa arba'atu anwa'in, maka ialah 4 macam. Badihi jali ini kemudian dibagi lagi menjadi 4 macam. Li'annahu karena sesungguhnya al-badihi al-jali imma ayyakuna ada kalanya ialah ada apa al-badihi al-jali awwaliyan ialah bersifat awal, awali. Nanti akan dijelaskan apa yang dinamakan dengan badihi al-awwali ini. Wa imma ayyakuna fitriyan dan ada kalanya ialah ada apa al-badihi al-jali fitriyan ialah bersifat fitri. Nanti juga akan dijelaskan ini istilah. Wa imma ayyakuna tajribian dan ada kalanya ialah ada apa al-badihi al-jali tajribian ialah bersifat tajribi. Nanti juga ini akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan tajribi itu. Wa imma ayyakuna dan ada kalanya ada apa al-badihi al-jali mushtarakan ialah berserikat baina amatin nasi di antara keumuman atau kebanyakan manusia. Di badihi jali dibagi menjadi 4 atau ada 4 bagian. Disebut dengan awali, ya, disebut dengan fitri, disebut dengan tajribi, ya. Dan yang keempat mustarak bain amatin nas. Nanti akan dijelaskan secara rinci satu persatu mengenai apa itu yang disebut dengan awali dan apa yang disebut dengan fitri dan ada yang disebut dengan tajribi. Yang terpenting sekarang adalah skema pembagian ini perlu istihdar, harus terpatri di dalam pikiran kita, ya. Karena ini yang terpenting terlebih dahulu. Itu skema pembagian ini kita sudah benar-benar memahami dengan baik. Kemudian wa ammal badihiyul khafiyu adapun tasdik badihi khafi fa asyharu anwa'ihi maka ialah adapun paling masyhurnya macam-macamnya al-badi al-khafi isnani ialah 2. Al-hadasi yang pertama disebut dengan al-hadasi wal mutawatir dan yang kedua disebut dengan mutawatir. Badihi jali ada 4, badihi khafi ada 2.
yaitu al-hadasi wal mutawatir. Fahadhihi maka adapun ini sittatu anwa'in ialah 6 macam lil badihi bagi tasdik badihi. Sanubayyinuha yang akan menjelaskan kami terhadap sittatu anwa' lakah kepadamu tafsilan secara terperinci. Di 6 bagian dari tasdik badihi ini ya, akan dijelaskan secara terperinci oleh musannif satu persatu. Yang terpenting adalah skema pembagian ini benar-benar kita sudah memahami. Jadi secara umum pembagian dari tasdik itu yaitu tasdik pertama dibagi menjadi 2, yaitu pertama badihi dan yang kedua nazari. Kemudian badihi dibagi 2, ada badihi jali dan ada badihi khafi. Kemudian badihi jali dibagi 4 dan badihi khafi dibagi 2. Nah, sehingga pembagian secara terperinci dari badihi ini ada 6. Ada 6 bagian, yaitu pertama disebut dengan awali, yang kedua disebut dengan fitri, yang ketiga disebut dengan tajribi, yang keempat disebut dengan mushtarak baina amatinas, yang kelima disebut dengan hadasi, dan yang keenam disebut dengan mutawatir. Ini pembagian secara terperinci dari tasdik badihi. Demikian, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.